Suami difitnah korupsi oleh rekan kerjanya. Mereka iri dengan karir suamiku yang cemerlang. Setelahnya ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi selalu menjadi momen paling hangat di rumah Arya. Matahari yang perlahan merayap naik mengintip dari sela-sela jendela, menebarkan sinarnya ke ruang makan. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi roti panggang, memenuhi udara dengan kehangatan yang khas. Arya duduk di kursinya dengan santai, sebuah ponsel di tangannya. Seperti biasa, ia memeriksa email pekerjaan sebelum benar-benar memulai hari. Sejak dulu, Arya adalah sosok yang disiplin. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ternama, posisi yang telah ia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Dengan pekerjaannya yang mapan, Arya mampu memberikan kehidupan yang nyaman bagi keluarganya. Di sudut lain, Rina, istrinya, sibuk menyiapkan sarapan. Wanita itu memiliki senyum yang selalu menghadirkan ketenangan. Sejak memutuskan menjadi ibu rumah tangga, ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk keluarga kecil mereka. Meskipun sibuk mengurus rumah, Rina tak pernah mengeluh. Baginya, melihat Arya dan Dito bahagia adalah kebahagiaan terbesar. "Bunda, lihat aku. Aku jadi pesawat," seru Dito, anak sematawayang mereka, sambil berlarian di sekitar meja makan. Bocah berusia 7 tahun itu memiliki energi yang seolah tak ada habisnya. Setiap pagi, selalu ada alasan baginya untuk berlari-lari di dalam rumah, entah sebagai pahlawan super, pembalap, atau seperti pagi ini, sebagai pesawat yang sedang terbang di angkasa. Rina menoleh dan menghela napas kecil sambil tersenyum. "Dito, nak, jangan lari-lari terus. Nanti kejedot." "Loh?" Alih-alih berhenti, Dito justru semakin bersemangat, membentangkan tangannya lebih lebar. "Pesawat nggak boleh berhenti di tengah jalan, Bunda." Arya akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap putranya. "Kalau pesawat, harus tahu kapan mendarat. Ayo, waktunya isi bahan bakar sebelum kehabisan tenaga." Dito langsung berhenti dan tertawa kecil. "Iya, Kapten Ayah," katanya sambil duduk di kursinya. Rina tertawa kecil melihat interaksi mereka, lalu menuangkan susu ke dalam gelas Dito sebelum duduk di sebelahnya. "Hari ini pulang jam berapa?" tanyanya kepada Arya. Pria itu menghela napas ringan dan menyandarkan tubuhnya di kursi. "Harusnya sih jam 6. Tapi ada rapat sore ini, jadi mungkin agak telat." Rina mengangguk paham. "Baiklah, jangan lupa makan malam, ya?" Arya tersenyum kecil. "Iya, tenang saja." Dito yang sedari tadi sibuk dengan rotinya tiba-tiba mengangkat wajahnya dengan antusias. "Ayah, besok bisa antar aku ke sekolah nggak? Ada acara di kelas." Arya terdiam sejenak. Sekilas, ia melirik ponselnya yang tergeletak di meja, lalu kembali menatap putranya yang menanti jawaban dengan penuh harapan. "Besok?" Arya menghela napas kecil. "Ayah coba atur jadwal, ya." Rina yang duduk di samping Dito hanya tersenyum tipis. Ia tahu betapa Dito selalu ingin lebih banyak waktu bersama ayahnya. "Dito pasti senang kalau ayah datang," ucap Rina pelan. Arya menatap putranya. Ada sebersit perasaan bersalah di dalam dirinya. Ia tahu, sejak kesibukannya semakin meningkat, waktu bersama Dito jadi jauh berkurang. Pria itu mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Ayah usahakan, ya?" Dito tersenyum lebar. "Janji, ya." Arya tertawa kecil. "Iya, kalau bisa, ayah pasti datang." Mereka bertiga menikmati sarapan dengan penuh kehangatan. Di rumah ini, hidup terasa begitu damai dan sempurna. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa kehidupan yang nyaman ini akan segera diuji. Badai yang tak terduga sedang mendekat, mengintai dalam diam, siap mengguncang ketenangan yang selama ini mereka jaga. Pagi itu, Arya duduk di kursinya, mencoba fokus pada pekerjaannya.
Tetapi pikirannya terus berputar pada email yang ia terima semalam dari tim audit internal. Ditemukan adanya transaksi tidak wajar pada laporan keuangan kuartal terakhir. Diharapkan kehadiran Anda dalam rapat investigasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bibirnya mengerucut, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Seumur hidupnya, ia tak pernah bermain-main dengan uang perusahaan. Sejak pertama kali menapaki karir di dunia keuangan, integritas adalah hal yang selalu ia pegang teguh. Lalu, bagaimana mungkin ada transaksi mencurigakan di departemennya? Ia membuka laptopnya, masuk ke sistem keuangan perusahaan, dan mulai menelusuri laporan-laporan terbaru. Angka-angka tertera di layar, rapi dalam tabel, tetapi tak ada satupun yang tampak aneh. Setidaknya, sejauh yang ia ingat. Tapi kegelisahannya tak hilang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika jam di sudut layar menunjukkan pukul 9.50, Arya menghela napas panjang. Dengan langkah mantap, meskipun ada kegelisahan yang terus menghantuinya, ia menuju ruang rapat. Begitu Arya memasuki ruang rapat, suasana dingin langsung menyergapnya. Tim audit sudah berkumpul. Beberapa wajah yang biasa terlihat ramah kini menatapnya dengan penuh keseriusan. Di ujung meja duduk Faris, kepala tim audit yang dikenal ketat dan tanpa kompromi. "Arya, silakan duduk," ujar Faris sambil melirik jam tangannya, memastikan bahwa Arya datang tepat waktu. Arya menarik napas dan duduk. Tangannya ia lipat di atas meja, berusaha menunjukkan bahwa ia siap menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Faris membuka sebuah map tebal dan menggeser beberapa lembar dokumen ke hadapan Arya. "Kami menemukan adanya transaksi mencurigakan di laporan keuangan departemen Anda. Totalnya hampir 5 miliar rupiah." Arya mengerutkan kening. 5 miliar? Ulangnya, memastikan ia tidak salah dengar. Faris mengangguk. "Ya, beberapa transfer terjadi ke rekening-rekening yang setelah kami telusuri ternyata milik perusahaan fiktif. Dan yang lebih mengejutkan, semua transaksi ini memiliki tanda tangan digital Anda." Arya meraih dokumen itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya menyusuri angka-angka yang tertera, lalu berhenti pada satu kolom yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Tanda tangan elektroniknya ada di sana. "Tidak mungkin," gumamnya. "Saya tidak pernah menyetujui transaksi ini." "Namun sistem kami menunjukkan bahwa Anda telah memberikan persetujuan," kata Faris tegas. Arya memejamkan mata sesaat, mencoba mengingat. Beberapa bulan terakhir, pekerjaannya memang sangat sibuk. Banyak dokumen yang harus ia periksa dan tanda tangani setiap hari. Tapi mustahil baginya untuk melewatkan transaksi sebesar ini tanpa menyadarinya. Ia menatap Faris. "Bisakah saya melihat detail transaksinya?" Faris menggeser laptop ke hadapan Arya. "Silakan." Arya membaca satu persatu data yang ditampilkan. Setiap transaksi tampak sah di atas kertas. Rekening tujuan tampak seperti milik vendor. Tanda tangannya pun tertera di setiap dokumen. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanggal transaksi-transaksi ini terjadi saat ia sedang cuti 2 minggu lalu. Ia menatap Faris dengan mata menyipit. "Ini tanggal 12 Januari. Saya ingat betul. Saya sedang di luar kota bersama keluarga saat itu. Saya tidak mungkin menyetujui transaksi ini." Faris menyandarkan punggungnya di kursi. Tangannya terlipat di dada. "Itu yang perlu kita selidiki. Tapi sejauh ini, semua bukti mengarah pada Anda." Arya merasa seakan-akan lantai di bawahnya berguncang. Ia menutup mata sejenak, mencoba memahami situasi ini. Jika tanda tangannya ada di sana, berarti ada seseorang yang telah menyalahgunakan aksesnya. "Tunggu sebentar," kata Arya tiba-tiba. "Tanda tangan digital saya. Bagaimana bisa digunakan tanpa saya sadari? Saya selalu menggunakan autentikasi ganda untuk setiap persetujuan." Faris melirik salah satu rekannya, seorang pria berkacamata bernama Dimas, yang bertanggung jawab atas keamanan data perusahaan. "Kami juga mempertanyakan hal yang sama," kata Dimas sambil mengetik sesuatu di laptopnya. "Kami sedang menyelidiki apakah ada kemungkinan akun Anda diretas atau disalahgunakan oleh seseorang yang memiliki akses ke sistem Anda." Arya menghela napas. Ini berarti ada dua kemungkinan.
Seseorang di dalam perusahaan telah menyalahgunakan otoritasnya, atau ada kebocoran keamanan yang memungkinkan pihak luar mencuri aksesnya. Apakah saya bisa mendapatkan salinan data ini? Tanya Arya. Faris mengangguk. Tentu. Kami ingin Anda bekerja sama dalam penyelidikan ini. Tapi Arya, Anda juga harus mengerti bahwa ini bisa berakibat serius jika tidak ada bukti yang bisa membebaskan Anda dari tuduhan ini. Arya mengangguk. Meskipun dadanya terasa sesak. Saya mengerti. Saya juga ingin mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Faris menutup mapnya. Baik. Kami akan terus berkoordinasi dengan Anda. Untuk sementara, kami menyarankan agar Anda berhati-hati dalam setiap langkah yang Anda ambil. Begitu Arya keluar dari ruang rapat, keringat dingin membasahi punggungnya. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa yang mungkin melakukan ini? Apakah ada seseorang di dalam timnya yang mencoba menjebaknya? Atau ini ulah pihak luar yang ingin merusak reputasinya? Saat ia kembali ke ruangannya, ia langsung menutup pintu dan duduk di kursinya dengan tangan terlipat di depan wajah. Ini bukan hanya sekadar kesalahan dalam laporan keuangan. Ini adalah ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Karirnya, keluarganya, dan nama baiknya. Ia harus menemukan jawabannya. Dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat Arya berjalan melewati lorong menuju ruang direksi, ia bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa rekan kerjanya. Bisikan-bisikan lirih terdengar di belakangnya, seolah-olah mereka semua sudah tahu apa yang sedang terjadi. Langkah Arya terasa berat. Ia tahu bahwa rapat ini bukan sekadar diskusi biasa. Ini adalah persidangan tak resmi, dan dirinya adalah terdakwa utamanya. Begitu sampai di depan pintu ruang rapat, ia menarik napas panjang. Lalu, dengan dorongan pelan, ia masuk ke dalam. Ruang rapat yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Di ujung meja panjang duduk Pak Haris, direktur utama perusahaan. Wajahnya serius, matanya tajam, menatap Arya seperti seorang hakim yang siap mengeluarkan vonis. Di sampingnya, beberapa anggota direksi lainnya duduk dalam diam, ekspresi mereka sulit ditebak. Faris dari tim audit juga ada di sana, duduk dengan map yang sudah siap di tangannya. Arya melangkah ke kursi kosong di tengah ruangan. Ia berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Pak Haris membuka percakapan dengan nada dingin. Arya, kami telah meninjau laporan dari tim audit, dan hasilnya cukup mengejutkan. Arya menatapnya dengan tenang. Saya di sini untuk menjelaskan semuanya. Pak? Pak Haris mengangguk, lalu memberikan isyarat kepada Faris. Kepala tim audit itu membuka mapnya dan meletakkan beberapa lembar dokumen di hadapan Arya. Lihat ini, kata Faris, suaranya tajam. Ini adalah bukti transaksi yang kami temukan. Total 5 miliar rupiah telah dialihkan ke rekening-rekening yang tidak sah, dan semua transaksi ini memiliki tanda tangan digital Anda. Arya mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti. Sekali lagi, ia melihat angka-angka besar yang tak pernah ia setujui. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ujar Arya dengan suara tegas, saya tidak pernah menyetujui transaksi ini. Saya bahkan sedang berada di luar kota saat beberapa transaksi ini dilakukan. Seorang anggota direksi, Pak Budi, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kami mendengar alasan itu, Arya. Tapi bagaimana Anda menjelaskan bahwa tanda tangan digital Anda ada di semua transaksi ini? Jika Anda tidak melakukannya, siapa yang melakukannya? Arya menghela napas. Saya sendiri masih mencari tahu. Kemungkinan besar, ada seseorang yang telah menyalahgunakan akses saya atau meretas tanda tangan digital saya. Pak Haris menyipitkan mata. Itu tuduhan yang serius. Anda mengatakan ada orang lain di dalam perusahaan ini yang menjebak Anda. Arya menatap mereka satu persatu. Saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Kami butuh bukti, Arya. Kali ini suara Pak Haris lebih keras. Anda bisa mengatakan apa saja, tapi selama tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Anda, maka Anda tetap bertanggung jawab atas transaksi ini.
Arya terdiam. Ia bisa merasakan dinginnya ruangan ini bukan hanya berasal dari AC, tetapi juga dari sikap orang-orang di sekitarnya. Dan bukan hanya itu, lanjut Faris. Kami juga menemukan bahwa salah satu rekening penerima transaksi ini terkait dengan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Anda secara pribadi. Bisa Anda jelaskan? Arya terperanjat. Apa? Perusahaan mana? Faris menarik selembar dokumen lagi dan menunjukkannya. Arya membacanya dengan cepat, dan matanya melebar saat ia mengenali nama perusahaan itu. Sebuah firma konsultan kecil yang pernah ia bantu 2 tahun lalu, saat ia masih menjadi penasihat keuangan lepas. Ini tidak masuk akal. Arya menggeleng-gelengkan kepala. Saya memang pernah bekerja sama dengan mereka, tapi saya tidak pernah mengirim uang perusahaan ke rekening mereka. Pak Haris menatapnya dengan tajam. Tapi bukti menunjukkan sebaliknya. Arya merasakan darahnya berdesir. Ini benar-benar jebakan. Keheningan memenuhi ruangan. Para anggota direksi saling bertukar pandang, sementara Arya mencoba mencari cara untuk meyakinkan mereka bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya, Pak Haris berbicara lagi. Kami akan memberikan Anda waktu 1 minggu untuk membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam kasus ini. Jika dalam waktu itu Anda tidak bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan, kami tidak punya pilihan selain membawa kasus ini ke ranah hukum. Jantung Arya terasa seperti berhenti berdetak sejenak. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai tersangka utama. Baik, kata Arya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Haris mengangguk, lalu menutup mapnya. Rapat selesai. Tanpa sepatah kata lagi, Arya bangkit dari kursinya dan keluar dari ruangan. Begitu keluar dari ruang direksi, Arya berjalan menuju kantornya dengan langkah cepat. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran. Siapa yang bisa melakukan ini padanya? Bagaimana mungkin tanda tangannya bisa disalahgunakan? Dan mengapa perusahaan yang pernah bekerja sama dengannya tiba-tiba muncul dalam kasus ini? Saat ia sampai di ruangannya, ia langsung menutup pintu dan menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia menatap layar laptopnya yang masih menyala, kemudian membuka kembali sistem keuangan perusahaan. Ini bukan hanya tentang membersihkan namanya. Ini tentang mencari kebenaran. Sebelum semuanya benar-benar hancur. Malam itu, rumah yang biasanya menjadi tempat paling nyaman bagi Arya justru terasa begitu mencekam. Sejak ia pulang dari kantor, Rina, istrinya, tampak lebih banyak diam. Tidak ada sapaan hangat seperti biasa. Tidak ada obrolan ringan di meja makan. Hanya ada keheningan yang menyesakan. Di ruang tamu, Rina duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Wajahnya tegang, matanya sembab. Ia menatap layar ponselnya sesaat sebelum meletakkannya di meja. Arya, yang baru saja berganti pakaian, berjalan mendekat. Rina, ada apa? Tanyanya pelan. Rina mengangkat kepalanya, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit ditebak. Apa ini benar, Mas? Suaranya bergetar. Arya menghela napas panjang. Ia tahu cepat atau lambat Rina akan mendengar kabar itu. Tapi mendengar nada suara istrinya yang penuh kekecewaan membuat dadanya terasa semakin sesak. Aku tidak melakukan itu, Rin. Aku tidak korupsi, jawab Arya, suaranya tegas, mencoba meyakinkan. Rina tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Ada kepedihan di dalamnya. Tapi semua orang di luar sana bicara sebaliknya. Mas, grup ibu-ibu kompleks, teman-teman kantor, bahkan keluarga kita mulai bertanya-tanya. Arya menggertakkan giginya. Ia seharusnya sadar, kasus ini bukan hanya menyerangnya secara profesional, tetapi juga menyerang kehidupan pribadinya. Kamu percaya aku, kan? Arya menggenggam tangan istrinya. Rina menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku ingin percaya, Mas, tapi aku takut. Arya menggenggam tangan istrinya lebih erat. Aku bersumpah, Rina, aku tidak bersalah. Ini jebakan. Air mata mulai menggenang di mata Rina. Tapi bagaimana kalau mereka tetap memutuskan bahwa kamu bersalah? Bagaimana kalau kita kehilangan semuanya? Reputasi kita, pekerjaanmu, rumah ini.
Arya terdiam. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kenyataannya, ia juga tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berdiri di ambang pintu dengan wajah bingung. "Mama, Papa kenapa?" Arya dan Rina langsung menoleh ke arah Dito, anak mereka. Bocah itu baru saja selesai menggambar di kamarnya, tetapi ia pasti mendengar suara tegang orang tuanya. Rina buru-buru menyeka air matanya dan mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Mama dan Papa hanya ngobrol." Tapi Dito bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ia berjalan mendekat dan duduk di samping ibunya. "Aku dengar teman-teman di sekolah ngomongin Papa. Mereka bilang Papa masuk berita karena korupsi." "Itu apa? Ma?" Arya merasakan dadanya mencelos. Ia tak pernah membayangkan Dito akan mendengar hal seperti ini dari orang lain. "Dito." Arya menarik napas dalam-dalam. "Korupsi itu mengambil uang yang bukan milik kita. Tapi Papa tidak melakukannya." Dito mengangguk pelan, mencoba memahami. Kalau Papa nggak salah, kenapa orang-orang bilang begitu? Arya menatap mata polos anaknya dan tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Kadang dunia ini nggak adil, Nak. Ada orang yang bisa dituduh tanpa bukti yang jelas. Tapi Papa janji, Papa akan menyelesaikan ini." Dito terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku percaya Papa." Arya merasakan matanya memanas. Ia mengusap kepala putranya, bersyukur setidaknya ada satu orang di dunia ini yang masih mempercayainya tanpa ragu. Keesokan paginya, saat Rina keluar untuk membuang sampah, ia melihat dua ibu tetangga sedang berbicara di depan pagar rumah mereka. Begitu melihat Rina, mereka tiba-tiba terdiam dan berbisik pelan. Rina berusaha mengabaikan mereka, tapi saat ia berbalik untuk masuk rumah, ia mendengar salah satu dari mereka berbisik lebih keras. Kasihannya, suaminya kena kasus korupsi, padahal kelihatannya baik. Iya, kalau nggak bersalah, kenapa sampai jadi berita besar? Jantung Rina berdebar kencang. Ia ingin berteriak bahwa suaminya tidak bersalah, bahwa Arya dijebak, tapi ia tahu percuma. Orang-orang lebih suka percaya pada berita buruk daripada kenyataan yang belum terbukti. Saat ia masuk ke dalam rumah, matanya mulai berkaca-kaca. Ini baru permulaan, dan ia sudah merasa tertekan. Malam harinya, Rina duduk di tepi tempat tidur sementara Arya masih berkutat dengan laptopnya, mencari bukti untuk membersihkan namanya. "Apa kamu yakin bisa menyelesaikan ini, Mas?" Suara Rina nyaris seperti bisikan. Arya menoleh dan menatap istrinya. "Aku harus yakin, Rin." Rina menggigit bibirnya. "Kalau ini jebakan, berarti ada orang yang benar-benar ingin menghancurkanmu." Arya mengangguk pelan. "Dan aku harus mencari tahu siapa dia." Rina menarik selimutnya dan membaringkan tubuhnya membelakangi Arya. "Aku capek, Mas." Arya menatap punggung istrinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kelelahan fisik. Ini adalah kelelahan emosional, ketakutan, dan mungkin, perlahan-lahan, keraguan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arya merasa ada jarak antara dirinya dan Rina. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada semua tuduhan yang ia terima. Saat Arya menatap layar laptopnya, pikirannya hanya memiliki satu tujuan, menemukan bukti untuk membebaskan dirinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya sendiri lagi. Ini tentang keluarganya. Tentang membuktikan kepada Rina dan Dito, bahwa ia masih bisa menjadi suami dan ayah yang mereka banggakan. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan itu. Kantor yang selama ini menjadi tempat Arya mengembangkan karirnya kini terasa begitu asing. Ia tidak lagi merasa nyaman berada di sana. Tatapan rekan-rekannya penuh dengan kecurigaan, bisik-bisik semakin sering terdengar di belakangnya. Namun, Arya tidak punya waktu untuk memikirkan itu semua. Ia hanya punya satu tujuan, mencari kebenaran. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengamati dokumen-dokumen transaksi yang disebutkan dalam audit. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan.
Ada seseorang di dalam timnya yang mengakses tanda tangan digitalnya dan menggunakan identitasnya untuk melakukan transaksi mencurigakan. Dan hanya ada satu orang yang cukup dekat untuk bisa melakukannya. Rudy. Rudy adalah salah satu anggota tim keuangan yang sudah lama bekerja dengan Arya. Mereka sering berdiskusi soal laporan keuangan, dan Arya beberapa kali mempercayakan pekerjaan penting kepadanya. Namun, ada sesuatu yang tidak beres sejak kasus ini muncul. Beberapa kali Arya mencoba berbicara dengannya, tetapi Rudy selalu terlihat gelisah, seolah-olah menghindarinya. Suatu siang, Arya memutuskan untuk mendekatinya di pantry kantor. Rudy sedang menuangkan kopi ke dalam cangkirnya ketika Arya berdiri di sampingnya. "Rudy," suara Arya tenang, tapi tegas. "Boleh kita bicara sebentar?" Rudy tersentak sedikit, lalu menoleh dengan ekspresi canggung. Tentu, Mas. Ada apa?" Arya menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. "Tentang kasus ini. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab." Rudy mengalihkan pandangannya ke cangkir kopinya. Aku nggak tahu banyak soal itu, Mas. Aku juga kaget pas dengar kabarnya." Arya menyilangkan tangan di dadanya. "Tapi kamu kan yang paling sering bekerja dengan laporan keuangan. Kamu pasti tahu ada sesuatu yang janggal sebelum ini mencuat ke permukaan." Rudy tersenyum kaku. "Mas, aku cuma staf biasa. Aku nggak punya akses ke hal-hal besar seperti itu." Arya menatapnya tanpa berkedip. "Kamu yakin?" Tangan Rudy yang memegang cangkir gemetar sedikit sebelum ia buru-buru menyesap kopinya. "Iya, Mas. Aku nggak tahu apa-apa." Tapi Arya semakin yakin, Rudy sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Arya kembali membuka dokumen transaksi di laptopnya. Ia mencari pola, sesuatu yang bisa menunjukkan keterlibatan orang lain. Kemudian, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Salah satu transaksi mencurigakan dilakukan pada hari ketika Arya sedang berada di luar kota. Itu berarti seseorang menggunakan aksesnya tanpa sepengetahuannya. Arya menyipitkan mata. Dari riwayat sistem keuangan, ia melihat bahwa Rudy juga melakukan login ke sistem pada hari yang sama. "Aku tahu kau ada hubungannya dengan ini, Rudy," gumam Arya. Tapi ia butuh lebih banyak bukti. Keesokan harinya, Arya menunggu Rudy di parkiran kantor. Begitu Rudy keluar dan hendak masuk ke mobilnya, Arya mendekat. "Rudy, kita harus bicara. Sekarang." Rudy terkejut. "Mas Arya, ini sudah malam, aku harus pulang." Arya menatapnya tajam. "Kamu bisa pulang nanti. Tapi aku ingin tahu kenapa namamu muncul di log sistem pada hari transaksi mencurigakan itu dilakukan." Rudy terdiam. Matanya bergerak gelisah. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Aku nggak tahu apa yang Mas maksud," katanya. Suaranya lebih pelan. Arya mengambil napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. "Aku sudah memeriksa semuanya. Aku tahu kamu login di sistem di hari yang sama dengan transaksi itu. Aku tahu kamu punya akses ke beberapa dokumen keuangan. Dan aku tahu kamu berteman dekat dengan orang-orang di perusahaan konsultan yang menerima dana itu." Mata Rudy melebar. "Mas, siapa yang menyuruhmu, Rudy?" Arya bertanya dengan nada rendah, tapi penuh tekanan. Rudy melangkah mundur, keringat mulai membasahi dahinya. "Mas, aku cuma..." Sebelum ia bisa melanjutkan, ponselnya bergetar. Rudy menoleh ke layar sebentar, wajahnya semakin pucat. Arya melihat perubahan ekspresi itu dan tahu, seseorang sedang mengawasinya. "Jadi ini lebih besar dari sekadar dirimu, ya?" Arya berkata pelan, tapi penuh makna. Rudy menggigit bibirnya, lalu buru-buru masuk ke dalam mobilnya. "Maaf, Mas, aku nggak bisa bicara sekarang." Mobilnya melaju meninggalkan parkiran, meninggalkan Arya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Arya berdiri di parkiran, menatap mobil Rudy yang semakin menjauh. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti pikirannya. Ini bukan sekadar kasus manipulasi keuangan biasa. Ada seseorang di balik layar yang menarik tali.
Dan kini, ia tahu bahwa dirinya benar-benar dalam bahaya. Malam itu, rumah Arya dan Rina bukan lagi tempat istirahat yang nyaman. Ruang tamu dipenuhi dengan tumpukan dokumen, laptop yang tetap menyala, serta coretan-coretan pada kertas yang berserakan di meja. Arya duduk di depan laptopnya dengan mata yang lelah. Namun tekadnya tetap menyala. Rina, meskipun masih dalam kebingungan dan ketakutan, duduk di sampingnya, mencoba membantu sebisanya. Mas, ini semua benar-benar rumit. Aku nggak paham laporan keuangan seperti ini, kata Rina sambil menatap angka-angka di layar laptop Arya. Arya mengusap wajahnya. Aku juga masih mencoba menghubungkan semuanya, Rin. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Rina menatap suaminya dengan cemas. Kamu yakin ini tidak berbahaya? Kita berdua menggali sesuatu yang bisa saja melibatkan orang-orang besar, Mas. Arya menatapnya. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku diam saja, aku akan tetap dianggap bersalah. Aku harus menemukan siapa yang benar-benar melakukan ini. Mereka berdua terus memeriksa laporan keuangan selama berjam-jam. Saat hampir menyerah, Rina tiba-tiba menunjuk sesuatu di layar. Mas, coba lihat transaksi ini. Ada beberapa pembayaran yang masuk ke perusahaan konsultan yang sama. Arya memperhatikan dengan saksama. Iya, jumlahnya juga nggak kecil. Tapi yang lebih aneh, Arya memperbesar data transaksi itu. Matanya melebar saat ia menyadari sesuatu. Rina, ini dia. Suaranya meninggi. Apa? Perusahaan ini menerima pembayaran berkali-kali dengan nominal yang hampir sama. Tapi mereka menggunakannya untuk biaya konsultasi tanpa detail yang jelas. Dan lihat nama di bawah ini. Rina menyipitkan mata, lalu membacanya pelan. Rudi Saputra. Ia menoleh ke Arya dengan mata terbelalak. Rudi? Rekan kerjamu itu? Arya mengangguk. Dia bukan pemiliknya. Tapi dia salah satu komisaris di perusahaan itu. Ini berarti dia punya akses ke dana yang diterima. Rina menggelengkan kepala. Jadi benar dugaanku? Dia memang terlibat. Arya mengepalkan tangannya. Tapi yang masih jadi pertanyaanku, apakah dia hanya pion, atau ada seseorang yang lebih besar di belakangnya? Arya tidak ingin gegabah. Ia tahu bahwa menyelidiki lebih jauh bisa membahayakan dirinya. Tapi ia juga tidak bisa mundur sekarang. Ia membuka ponselnya dan mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan konsultan itu. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rina, perusahaan ini baru berdiri 2 tahun lalu. Tepat setelah aku dipromosikan jadi manajer keuangan. Dan lihat siapa pendirinya. Rina menatap layar ponsel Arya dan menahan napas. Direktur utama perusahaanmu, Pak Budi. Arya menggertakkan giginya. Kalau ini benar, maka ini lebih besar dari sekadar kasus manipulasi biasa. Ini bisa jadi skema korupsi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Rina menelan ludah. Mas, kalau memang ini ulah mereka, itu berarti mereka bisa melakukan apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Kamu harus hati-hati. Arya menatap istrinya dengan serius. Aku tahu, Rin. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Malam semakin larut, dan mereka berdua masih sibuk menyusun bukti-bukti yang mereka temukan. Namun tiba-tiba, ponsel Arya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari tahu. Ini bukan urusanmu lagi. Jika kau masih terus menggali, keluargamu akan menanggung akibatnya. Arya merasakan darahnya berdesir. Ia menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Mas, kenapa? Tanya Rina cemas saat melihat ekspresi suaminya berubah. Arya menunjukkan pesan itu kepada istrinya. Rina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak ketakutan. Mas, ini ancaman. Arya mengepalkan tangannya. Mereka tahu aku sedang mencari bukti. Rina mulai panik. Mas, kita harus berhenti. Kita bisa lapor ke polisi, ke pengacara, siapapun.
Tapi kita nggak bisa ambil risiko kalau mereka benar-benar serius. Arya menatap istrinya, lalu menghela napas. Aku mengerti, Rin. Tapi kita harus pintar. Kita tidak bisa sembarangan lapor tanpa bukti yang kuat. Mereka bisa membalikan keadaan dan membuat kita semakin sulit. Rina masih terlihat takut. Tapi Mas, bagaimana kalau mereka benar-benar melakukan sesuatu pada kita? Arya menggenggam tangan istrinya erat-erat. Aku janji, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kamu dan Dito. Tapi kita harus menyelesaikan ini dengan hati-hati. Rina menatap mata suaminya, mencoba mencari ketenangan di sana. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik, tapi kita harus ekstra hati-hati, Mas. Arya mengangguk. Aku tahu, Rin. Dan aku akan pastikan kita menang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik di luar rumah terdengar samar di antara desiran angin. Arya masih duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan catatan keuangan yang ia curigai. Rina duduk di sampingnya. Meskipun ia sudah lelah, tapi rasa takutnya lebih besar. Mas, kita harus hati-hati. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu pada kita, ujar Rina lirih. Arya menghela napas panjang. Aku tahu, Rin. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku sudah menemukan bukti kalau Rudy dan Direktur Utama terlibat. Aku hanya perlu waktu untuk mengumpulkan semuanya dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Belum sempat Rina menjawab, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah mereka. Beberapa saat kemudian, suara ketukan keras menggema di pintu. Pak Arya, kami dari kepolisian. Mohon buka pintu. Rina menatap Arya dengan wajah panik. Mas, ini pasti tentang tuduhan itu. Arya merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia bangkit dari kursinya, menatap pintu dengan rahang mengeras. Perlahan, ia melangkah maju dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, beberapa polisi berseragam berdiri di depan rumah. Seorang perwira berpangkat komisaris melangkah maju dan menatap Arya dengan tatapan tegas. Pak Arya, Anda kami tahan atas dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ucapnya dengan suara dingin. Dunia Arya seakan runtuh dalam sekejap. Apa? Tidak. Ini pasti kesalahan. Saya tidak melakukan apapun. Arya mencoba membela diri. Namun, tanpa banyak bicara, salah satu petugas langsung meraih tangannya dan memasangkan borgol di pergelangannya. Rina menjerit. Jangan! Suami saya tidak bersalah. Tangisannya menggema di seluruh rumah. Dari dalam kamar, Dito yang baru berusia 8 tahun terbangun karena keributan. Ia mengucek matanya, lalu berjalan keluar. Saat melihat ayahnya diborgol oleh polisi, tubuh kecilnya langsung membeku. Ayah? Suaranya lirih, nyaris berbisik. Arya menoleh dan melihat putranya berdiri di ambang pintu kamar dengan mata membelalak. Dito. Suara Arya bergetar. Dito berlari ke arah ayahnya, mencoba menarik tangan polisi yang memegangnya. Jangan bawa ayah. Ayah nggak bersalah. Ayah nggak mungkin jahat. Hati Arya terasa seperti dihantam batu besar. Ia ingin memeluk putranya, tapi tangannya terikat. Dito, dengarkan ayah. Kamu harus kuat. Ya, ayah janji, ayah akan pulang. Dito menggeleng dengan air mata berlinang. Aku nggak mau ayah pergi. Tolong jangan ambil ayah. Seorang petugas menarik Arya sedikit ke belakang. Maaf, Pak. Kami harus segera membawa Anda. Tidak. Rina berteriak histeris. Jatuh berlutut sambil memeluk Dito yang terus menangis dan berusaha meraih ayahnya. Arya menatap mereka dengan hati yang hancur. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin membuktikan bahwa semua ini salah. Tapi apa daya, saat ini ia hanyalah seorang tertuduh yang tidak memiliki pilihan. Saat mobil polisi mulai bergerak meninggalkan rumah, Arya menoleh ke belakang. Ia masih bisa melihat Rina memeluk Dito erat-erat di depan rumah, menangis tak terkendali. Di dalam mobil, seorang polisi yang duduk di sampingnya membuka sebuah dokumen dan membacanya. Kasus Anda cukup berat,
Pak Arya. Bukti-buktinya memberatkan. Arya menoleh dengan rahang mengeras. Bukti yang mana? Siapa yang memberikannya? Polisi itu hanya meliriknya sekilas. Itu bukan urusan saya. Tugas kami hanya menangkap. Arya mengepalkan tangannya yang masih terborgol. Ini semua sudah direncanakan. Seseorang benar-benar ingin menjatuhkannya. Tiba-tiba, ponselnya yang masih ada di sakunya bergetar. Seorang petugas lain mengambilnya dan melihat layar sebelum mematikannya. Sebelum layarnya padam, Arya sempat melihat nama pengirim pesan, nomor tidak dikenal. Sebuah pesan terakhir yang sempat ia baca sebelum ponsel itu dimatikan. Kami sudah memperingatkanmu. Sekarang, lihat apa akibatnya. Arya menggertakkan giginya. Sekarang ia yakin. Seseorang benar-benar menginginkan kehancurannya. Dari balik jeruji besi, Arya menatap langit-langit yang kusam. Matanya merah karena kurang tidur, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa semua ini terjadi begitu cepat? Sehari yang lalu ia masih bersama keluarganya, berjuang mencari bukti untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kini, ia duduk di dalam sel, dicap sebagai seorang koruptor. Hatinya teriris setiap kali mengingat wajah Rina yang menangis dan suara Dito yang memanggilnya. Rasa putus asa mulai merayap masuk, tapi ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Suara langkah kaki di lorong menarik perhatiannya. Seorang petugas datang dan membuka pintu selnya. Pak Arya, ada yang ingin bertemu dengan Anda, kata petugas itu. Arya menatapnya bingung. Siapa? Petugas itu tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar Arya ikut dengannya. Dengan langkah berat, Arya mengikuti petugas menuju ruang pertemuan. Di dalam ruangan kecil berlampu redup, seorang pria berjas rapi dengan kacamata hitam duduk dengan tenang. Di hadapannya terdapat beberapa dokumen yang tertata rapi. Saat Arya masuk, pria itu berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat siang, Pak Arya. Nama saya Faisal. Saya seorang pengacara, dan saya di sini untuk membantu Anda. Arya ragu-ragu sebelum akhirnya duduk di kursi di seberangnya. Saya tidak ingat pernah menyewa pengacara. Faisal tersenyum tipis. Istri Anda yang menghubungi saya. Beliau percaya bahwa Anda tidak bersalah, dan setelah saya membaca kasus Anda, saya juga yakin Anda hanya dijebak. Arya menatap Faisal dengan penuh selidik. Jadi, Anda percaya saya? Faisal mengangguk sambil membuka mapnya. Tentu saja. Dan saya punya alasan yang cukup kuat untuk itu. Ia menarik keluar beberapa lembar dokumen dan menyerahkannya kepada Arya. Arya mengambilnya dan mulai membaca. Matanya membelalak. Ini bukti bahwa rekening yang digunakan untuk transaksi mencurigakan bukan berasal dari akses saya, serunya. Faisal mengangguk. Tepat sekali. Berdasarkan penyelidikan awal saya, ada aktivitas mencurigakan dalam sistem perusahaan Anda. Ada seseorang yang sengaja mengakses data Anda dan melakukan transaksi atas nama Anda. Saya yakin ini bukan pekerjaan satu orang, melainkan sebuah konspirasi yang lebih besar. Arya meremas dokumen itu dengan geram. Saya sudah curiga pada Rudy. Dia yang menangani laporan keuangan sebelum semua ini terjadi. Dia juga yang paling sering bekerja sama dengan direksi. Faisal menatap Arya serius. Jika benar begitu, maka kita harus mendapatkan bukti konkret. Saya akan mengajukan permohonan agar Anda bisa bebas dengan jaminan. Tapi itu tidak akan mudah. Anda harus bersiap menghadapi tekanan lebih besar. Arya mengepalkan tangannya. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin membersihkan nama saya dan kembali ke keluarga saya. Faisal tersenyum tipis. Bagus. Saya butuh keberanian Anda untuk melawan ini semua. Saya akan bekerja sama dengan istri Anda untuk mencari bukti tambahan. Arya mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, ia merasakan sedikit harapan. Sementara itu, di rumah, Rina duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Sejak Arya ditangkap, hidupnya berubah drastis. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya, dan beberapa orang bahkan menjauhinya seolah ia adalah istri seorang kriminal. Namun,
Ia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah membuktikan bahwa Arya tidak bersalah. Teleponnya berdering. Ia segera mengangkatnya. Bu Rina, ini Faisal. Bagaimana, Pak? Apakah Anda bisa membantu suami saya? Tanya Rina dengan cemas. Saya yakin suami Anda dijebak, dan sekarang saya butuh bantuan Anda. Kita harus mencari bukti lebih banyak. Saya akan mengirimkan daftar dokumen yang perlu Anda cari. Kita harus bekerja cepat sebelum kasus ini semakin dalam menjerat Pak Arya. Rina mengangguk. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Saya tidak akan membiarkan suami saya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sudut ruangan, Dito mendengar percakapan ibunya. Ia mengepalkan tangannya kecilnya. Aku juga mau bantu ayah, serunya. Rina menoleh dan tersenyum. Matanya masih berlinang air mata. Ia mendekat dan memeluk putranya erat. Ayah akan pulang, Nak. Kita akan berjuang bersama. Malam sudah larut ketika Rina duduk di depan laptop Arya. Ia memandangi layar dengan tatapan nanar. Tangannya gemetar di atas touchpad. Ia masih ingat saat Faisal mengatakan bahwa bukti-bukti bisa saja tersembunyi di perangkat pribadi Arya. Jika memang ada seseorang yang menjebaknya, pasti ada jejak yang tertinggal, pikir Rina. Dengan napas berat, ia membuka email Arya. Kotak masuk tampak penuh dengan pesan-pesan dari rekan kerja, laporan keuangan, dan komunikasi internal perusahaan. Namun, satu email yang terkubur di antara ratusan pesan menarik perhatiannya. Surat keluar pengirim, anonim. Subjek, hentikan penyidikan atau bersiaplah. Dada Rina berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengklik email tersebut. Pak Arya, Anda sudah melangkah terlalu jauh. Kami tahu Anda mulai mencurigai ada yang tidak beres dalam transaksi ini. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Jika Anda terus menggali, Anda akan menjadi korban. Ini peringatan terakhir. Rina menutup mulutnya, menahan rasa takut yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi memang ada yang sengaja menjebak Arya? Tapi siapa? Matanya tertuju pada ikon lampiran di email tersebut. Dengan hati-hati, ia mengunduhnya. File itu berisi dokumen transaksi yang telah dimanipulasi. Saat diperbesar, Rina melihat nama seseorang sebagai pengotorisasi transaksi tersebut. Rudy. Rina terperanjat. Arya sudah mencurigai Rudy sejak awal, dan kini bukti nyata ada di depan matanya. Rudy, jadi benar kau yang melakukannya? Bisik Rina dengan marah. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menelepon Faisal. Di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota, Rina duduk berhadapan dengan Faisal. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh tekad. Ini dia, Pak. Bukti yang kita cari, ujar Rina sambil menyerahkan laptop Arya. Faisal membuka laptop itu dan membaca email misterius yang ditemukan Rina. Matanya membelalak saat melihat nama Rudy di dalam dokumen transaksi. Ini lebih dari cukup untuk menggugat ulang kasus Arya, ucap Faisal serius. Rina menggenggam tangannya erat-erat. Jadi sekarang kita bisa membebaskan Arya? Faisal menatapnya dengan mata tajam. Belum. Bukti ini kuat, tapi kita butuh lebih dari ini. Jika Rudy adalah dalangnya, pasti ada seseorang yang lebih besar di atasnya. Rina mengangguk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Faisal menutup laptop dan menyandarkan tubuhnya. Kita harus membuat Rudy berbicara. Dan untuk itu, kita perlu rencana. Di dalam sel tahanan, Arya sedang berbaring dengan tangan di belakang kepala ketika seorang petugas datang menghampirinya. Pak Arya, Anda punya tamu lagi. Arya bangkit dengan cepat. Ia berharap itu Rina atau Faisal. Saat ia masuk ruang pertemuan, matanya langsung menangkap sosok istrinya yang menatapnya penuh harapan. Faisal duduk di sampingnya, ekspresinya tegang tapi optimis. Rina? Faisal? Ada apa? Rina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mas, kita punya bukti. Kita tahu siapa yang menjebakmu. Arya menegang. Siapa? Faisal menyerahkan laptop kepada Arya. Ini dia, Arya.
email ancaman yang dikirim kepadamu. Dan lihat siapa yang ada di dalam dokumen transaksi ini. Arya menatap layar dan melihat nama itu. Rudy. Darahnya berdesir. Rahangnya mengeras. Dan matanya berkilat marah. Aku tahu dia terlibat. Tapi sekarang kita bisa membuktikannya, katanya dengan suara bergetar. Faisal menatap Arya dengan serius. Sekarang kita harus memaksa Rudy mengakui semuanya. Jika kita bisa membuatnya berbicara, kita bisa menemukan siapa dalang sebenarnya. Arya mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya sejak ia ditahan, harapan kembali muncul. Aku siap. Aku akan melawan mereka. Malam itu, Faisal dan Rina duduk di dalam mobil di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Lampu rumah itu masih menyala, pertanda bahwa pemiliknya belum tidur. Apa kamu yakin dia mau bicara? Tanya Rina, suaranya penuh keraguan. Faisal menatap rumah itu dengan ekspresi yakin. Mantan karyawan ini dipecat secara misterius setelah audit pertama kali dilakukan. Jika ada seseorang yang tahu sesuatu, itu dia. Rina menghela napas dalam. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba menenangkan kegelisahannya. Baiklah, ayo kita coba. Mereka keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu rumah. Faisal mengetuk dengan pelan, lalu menunggu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang pria paruh baya dengan wajah lelah mengintip dari baliknya. Siapa kalian? Tanyanya curiga. Pak Anton. Faisal memastikan. Nama saya Faisal. Saya pengacara Arya. Dan ini istrinya, Rina. Kami butuh bantuan Anda. Mata Anton langsung membesar saat mendengar nama Arya. Ia terlihat ragu, tetapi akhirnya membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Di dalam rumah, Anton menuangkan teh hangat untuk tamunya. Tangannya sedikit gemetar, seakan ia menyimpan beban berat yang sudah lama dipendam. Jadi, Arya akhirnya ditangkap, ya? Katanya pelan. Rina mengangguk. Suaranya bergetar. Suami saya dijebak, Pak Anton. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan kami pikir Anda mungkin bisa membantu. Anton menatap teh di tangannya, lalu menghela napas panjang. Dulu aku bekerja di bagian keuangan, sama seperti Arya. Tapi begitu aku menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam laporan transaksi, aku langsung dipecat tanpa alasan jelas. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjelaskan temuanku. Faisal mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang Anda temukan, Pak Anton? Anton menatap mereka lekat-lekat, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan ke lemari di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah map tua. Ini semua dokumen yang berhasil aku simpan sebelum aku dikeluarkan. Aku takut untuk berbicara selama ini, tapi kalau memang Arya dijebak, maka aku tidak bisa diam saja. Faisal menerima map itu dengan hati-hati, lalu membuka isinya. Matanya membesar saat melihat angka-angka yang tertulis di dalamnya. Ini transaksi yang sama dengan yang ada di kasus Arya. Tapi di sini ada beberapa nama lain yang terlibat. Ucapnya dengan nada tegang. Rina mendekat, melihat nama-nama yang tertulis di dalam laporan tersebut. Rudy dan... Ia terhenti seketika, wajahnya memucat. Faisal mengepalkan tangannya. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan hanya soal Rudy. Ada nama salah satu direksi di sini. Anton mengangguk. Aku yakin mereka memanfaatkan Arya sebagai kambing hitam. Begitu Arya mulai curiga, mereka membuat bukti yang mengarah kepadanya dan menyingkirkannya sebelum ia bisa menemukan kebenaran. Rina menutup mulutnya, menahan amarah dan ketakutannya sekaligus. Jadi, ini benar-benar konspirasi perusahaan. Faisal menarik napas dalam. Kita sekarang punya bukti lebih banyak. Tapi kita harus berhati-hati. Jika orang-orang ini tega menjebak Arya, mereka juga bisa melakukan hal yang lebih buruk. Anton menatap mereka dengan serius. Aku akan bersaksi jika diperlukan. Aku sudah terlalu lama menyimpan ini semua. Rina mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Anton dengan erat. Terima kasih, Pak Anton. Kami sangat menghargai keberanian Anda.
Faisal menutup map dengan hati-hati. Langkah selanjutnya adalah menjebak Rudy. Jika dia merasa terancam, dia mungkin akan membuka mulut dan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Rina mengangguk. Kita harus segera bertindak sebelum mereka menghancurkan lebih banyak nyawa. Setelah pertemuan dengan Anton, Rina dan Faisal segera kembali ke kantor pengacara Faisal untuk memeriksa dokumen yang baru mereka peroleh. Map yang Anton berikan berisi laporan keuangan lama, email-email rahasia, dan catatan transaksi yang selama ini tersembunyi. Di antara deretan angka yang membingungkan, Faisal menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ini dia, ujarnya sambil menunjuk ke sebuah kolom di layar laptopnya. Semua transaksi yang mencurigakan ini memiliki satu kesamaan. Otorisasi akhirnya berasal dari Pak Suryo. Rina yang duduk di sebelahnya menegang. Direktur keuangan? Faisal mengangguk serius. Dia berada di posisi tertinggi dalam keuangan perusahaan. Tidak ada transaksi besar yang bisa terjadi tanpa persetujuannya. Jika ini benar, maka dialah dalang sebenarnya. Rina menggigit bibirnya, menahan marah. Jadi, semua ini bukan hanya perbuatan Rudy. Dia hanya pion kecil yang menjalankan perintah. Faisal mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, berpikir cepat. Kita tidak bisa menuduhnya tanpa bukti yang lebih kuat. Anton memberikan kita dokumen lama, tapi kita butuh bukti yang bisa langsung menghubungkan Suryo dengan transaksi korup ini. Rina menatap Faisal dengan tekad bulat. Lalu bagaimana caranya? Faisal menghela napas. Kita butuh rekaman, kesaksian langsung, atau dokumen tambahan yang bisa kita peroleh dari sistem perusahaan. Tiba-tiba, Rina teringat sesuatu. Dulu, Arya sering bekerja lembur dan menyimpan data rahasia di hard drive eksternal miliknya. Mungkin di sana ada sesuatu yang bisa membantu. Faisal menegakkan tubuhnya. Di mana hard drive itu sekarang? Rina menatapnya penuh keyakinan. Masih di rumah kami. Aku akan mencarinya sekarang juga. Begitu sampai di rumah, Rina langsung menuju ruang kerja Arya. Ia membuka laci-laci meja dengan gugup, mencari benda yang mungkin bisa menyelamatkan suaminya. Setelah beberapa saat, tangannya akhirnya menemukan sesuatu. Sebuah hard drive berwarna hitam dengan label bertuliskan, Backup 2023. Ini dia. Rina berbisik penuh harapan. Tanpa membuang waktu, ia segera menyalakan laptopnya dan mencolokkan hard drive tersebut. Folder demi folder ia buka, hingga akhirnya menemukan satu file bernama Laporan Keuangan Internal Konfidensial. Jantungnya berdegup kencang saat ia membukanya. Di dalamnya terdapat laporan rinci tentang transaksi mencurigakan yang selama ini menjadi dasar tuduhan terhadap Arya. Namun, semakin ia membaca, semakin jelas bahwa transaksi tersebut tidak dibuat oleh Arya, melainkan oleh seseorang dengan akses level tinggi di sistem keuangan. Dan nama itu muncul lagi. Pak Suryo. Tangan Rina gemetar. Aku harus memberitahu Faisal secepatnya. Di kantor Faisal, Rina menyerahkan hard drive tersebut. Faisal segera menganalisis data di dalamnya. Ekspresinya semakin tegang setiap kali ia menggulir dokumen di layar. Ini lebih dari cukup untuk membuka kembali kasus Arya, serunya akhirnya. Rina menghela napas lega. Tapi Faisal masih belum puas. Namun, kita masih membutuhkan kesaksian langsung yang bisa memperkuat semua ini. Rina mengangguk. Rudy. Dia pasti tahu lebih banyak. Kita harus membuatnya bicara. Faisal menatapnya tajam. Jika Rudy benar-benar hanya bawahan, dia pasti akan takut jika Suryo tahu dia akan membocorkan informasi. Kita harus membuatnya merasa tidak punya pilihan lain selain mengaku. Rina menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, aku tahu bagaimana cara menekan Rudy. Aku akan menghadapinya langsung. Faisal terkejut. Itu berisiko. Rina. Aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Arya. Faisal menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk. Baiklah, mari kita pastikan Rudy tidak bisa lari dari kebenaran. Mereka telah menemukan jejak korupsi yang sebenarnya. Tapi untuk membongkar semuanya, mereka harus membuat pion utama, Rudy,
berbicara. Malam itu, Rina sedang duduk di ruang tamu sambil menggulir pesan di ponselnya. Faisal baru saja pulang dari kantor dan hendak membahas langkah selanjutnya ketika tiba-tiba ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari masalah, atau kau akan menyesal. Rina menegang. Tangannya gemetar saat menunjukkan pesan itu pada Faisal. Ini bukan kebetulan, kan? Suaranya bergetar. Faisal membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Mereka mulai bermain kotor. Tak lama, telepon Faisal berdering. Ia menjawabnya, lalu ekspresinya berubah serius. Setelah beberapa saat mendengarkan, ia mengangguk. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Ia menutup telepon dan menatap Rina dengan tatapan tegang. Kantor firma hukumnya baru saja mendapat telepon anonim. Mereka mengancam akan menyebarkan berita negatif tentangku jika aku terus menangani kasus Arya. Rina menghembuskan napas berat. Ini pasti ulah mereka. Mereka ingin kita takut. Faisal mengangguk. Dan itu berarti kita semakin dekat dengan kebenaran. Keesokan harinya, saat Rina hendak mengantar Dito ke sekolah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia mendekati mobilnya, terlihat ada kertas terselip di kaca depan. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membacanya. Hentikan sekarang, atau keluargamu akan menderita. Darah Rina berdesir. Ia segera melihat ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Ia buru-buru membawa Dito masuk kembali ke rumah. Ketika Faisal tiba, Rina menunjukkan surat itu padanya. Mereka mulai melibatkan keluargaku. Faisal mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Rina mengangguk mantap. Aku tidak akan mundur. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Faisal berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan menghubungi beberapa kenalanku di kepolisian. Kita butuh perlindungan jika ancaman ini semakin parah. Meskipun ancaman datang bertubi-tubi, Rina dan Faisal tetap bertekad untuk mengungkap kebenaran. Mereka tahu satu hal, jika mereka berhenti sekarang, Arya akan tetap dipenjara dan para pelaku kejahatan akan terus bebas. Malam itu, Faisal mendapatkan kabar dari salah satu kontaknya di dalam perusahaan. Ada transaksi besar yang akan terjadi besok. Jika kita bisa mendapatkan rekaman atau dokumen yang membuktikan Suryo masih menjalankan operasinya, kita bisa menjadikannya bukti kuat. Rina mengangguk tegas. Kita harus melakukannya. Aku akan menemui Rudi besok dan memaksanya bicara. Faisal menatapnya ragu. Kau yakin bisa menangani ini? Dia bisa saja berbahaya. Rina menatap Faisal dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan membiarkan suamiku di penjara untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Jika Rudi punya hati nurani, dia akan memilih berpihak pada kebenaran. Faisal menarik napas panjang. Baiklah, tapi kita tetap harus berhati-hati. Jika mereka sudah berani mengancam, mereka juga bisa melakukan hal yang lebih buruk. Rina menggenggam tangannya sendiri untuk menenangkan debaran jantungnya. Ia tahu risiko yang dihadapinya. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Mereka kini berada di ujung tanduk. Satu langkah lagi, dan mereka bisa membuka kedok korupsi yang selama ini tersembunyi. Namun, apakah mereka bisa melakukannya sebelum ancaman berubah menjadi tindakan nyata? Suasana ruang sidang terasa menegangkan. Arya duduk di kursi terdakwa, mengenakan setelan sederhana, wajahnya tegang namun tetap berusaha tenang. Di depannya, jaksa sudah siap dengan berkas-berkas tuntutan, sementara Faisal duduk di sisi lain, bersiap membela kliennya. Di belakang, Rina menggenggam tangan Dito erat-erat. Hatinya berdebar kencang. Ini adalah saat yang menentukan, hari di mana Arya akan dinyatakan bersalah atau terbukti tidak bersalah. Hakim mengetuk palu. Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Arya Prasetya dinyatakan dibuka. Jaksa bangkit dari kursinya, berjalan mendekati podium dengan penuh percaya diri. Yang mulia, bukti-bukti yang kami ajukan menunjukkan bahwa terdakwa, Arya Prasetya, terlibat dalam transaksi ilegal yang merugikan perusahaan dan negara. Kami memiliki catatan transfer yang menunjukkan aliran dana mencurigakan ke rekening atas nama terdakwa,
serta dokumen persetujuan transaksi yang ditandatangani olehnya. Oleh karena itu, kami menuntut hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Bisik-bisik terdengar di ruang sidang. Rina menatap Arya dengan panik, sementara Arya tetap mencoba tenang meskipun wajahnya terlihat sedikit pucat. Hakim menatap Faisal. Pengacara terdakwa, silakan menyampaikan pembelaan. Faisal berdiri, merapikan jasnya, lalu berjalan ke depan. Yang mulia, klien saya bukanlah orang yang bersalah dalam kasus ini. Ada kekeliruan besar dalam tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Kami memiliki bukti baru yang menunjukkan bahwa transaksi ilegal tersebut bukan dilakukan oleh Arya, melainkan oleh pihak lain dalam perusahaan. Bukti ini akan membuktikan bahwa klien saya hanyalah korban dari skenario yang lebih besar. Jaksa menyipitkan matanya. Dan siapa pihak yang Anda maksud? Faisal tersenyum tipis. Direktur Keuangan Perusahaan, Suryo Raharjo. Ruangan kembali riuh. Beberapa wartawan yang hadir segera mencatat pernyataan itu. Sementara itu, Pak Suryo yang duduk di bangku saksi terlihat tegang. Hakim mengetuk palu. Ketertiban di ruang sidang. Harap tenang. Jaksa menghela napas, lalu berkata, "Saudara pengacara, Anda harus memiliki bukti konkret untuk tuduhan ini. Jika tidak, pernyataan Anda hanya spekulasi." Faisal tersenyum. "Tentu saja. Kami memiliki bukti baru yang akan kami ajukan ke persidangan ini." Faisal kemudian memberikan sebuah flash drive kepada petugas pengadilan. Di dalam perangkat ini terdapat dokumen asli dari sistem perusahaan yang menunjukkan bahwa Pak Suryo yang sebenarnya memberi otorisasi transaksi mencurigakan tersebut. Bukan Arya. Jaksa mengernyit, tapi tetap menatap layar ketika hakim mengizinkan pemutaran bukti. Di layar besar yang ditampilkan di depan persidangan, muncul dokumen-dokumen dengan tanda tangan elektronik. Salah satu yang paling mencolok adalah dokumen transaksi dengan tanda tangan Suryo Raharjo, bukan Arya. Ruangan kembali hening. Suryo yang tadinya duduk dengan percaya diri, kini tampak mulai gelisah. Hakim mengangkat alisnya. "Saudara Suryo Raharjo, apakah Anda ingin memberikan tanggapan terhadap bukti ini?" Suryo menelan ludah. Ini pasti rekayasa. Saya tidak pernah menyetujui transaksi ini." Faisal menatapnya tajam. "Jika itu benar, kenapa tanda tangan Anda ada di sana? Kami juga memiliki saksi yang bersedia bersaksi mengenai keterlibatan Anda." Jaksa menghela napas panjang dan mulai memeriksa kembali dokumen tersebut. Dari ekspresinya, terlihat bahwa bukti yang diberikan Faisal cukup kuat untuk menggoyahkan kasus terhadap Arya. Ketegangan semakin memuncak ketika Rudi, mantan rekan kerja Arya, dipanggil sebagai saksi. Rudi tampak ragu-ragu saat duduk di kursi saksi, tetapi setelah Faisal menatapnya tajam, ia akhirnya berbicara. Saya mengakui bahwa saya menerima perintah langsung dari Pak Suryo untuk memalsukan beberapa dokumen. Arya tidak tahu apa-apa soal ini." Gasps terdengar dari beberapa orang di ruangan. Arya sendiri tampak terkejut, tetapi ada sedikit harapan di matanya. Hakim mengetuk palu. "Baik, dengan adanya bukti dan keterangan saksi ini, pengadilan akan menunda sidang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sidang akan dilanjutkan pekan depan." Arya akhirnya menarik napas lega. Rina pun tak bisa menahan air matanya. Ini adalah awal dari harapan baru. Ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan. Sidang yang sempat ditunda kini dilanjutkan dengan agenda utama. Kesaksian dari seorang pegawai keuangan yang disebut-sebut mengetahui fakta sebenarnya. Arya duduk di kursi terdakwa, kali ini dengan sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. Rina, yang duduk di bangku penonton bersama Dito, terus menggenggam tangan anaknya. Sementara itu, Faisal bersiap dengan catatan dan dokumen yang bisa memperkuat pembelaan. Hakim mengetuk palu. Sidang dilanjutkan. "Jaksa, silakan menghadirkan saksi selanjutnya." Jaksa bangkit dari kursinya. "Yang mulia, kami akan menghadirkan saksi kunci dalam kasus ini. Dia adalah seseorang yang bekerja di bagian keuangan perusahaan tempat terdakwa bekerja. Kami memanggil Saudara Budi Santoso."
Suasana menjadi hening ketika seorang pria berkacamata dengan wajah pucat memasuki ruang sidang. Budi tampak gugup saat duduk di kursi saksi. Tangannya sedikit gemetar, tetapi ia tetap berusaha menguasai diri. Hakim menatapnya dengan serius. "Saudara saksi, apakah Anda bersedia memberikan kesaksian di bawah sumpah?" Budi mengangguk. "Ya, Yang Mulia." Setelah disumpah, jaksa mulai mengajukan pertanyaan. "Saudara Budi, Anda bekerja di bagian keuangan perusahaan tempat terdakwa bekerja, benar?" Budi mengangguk. "Benar." "Bisakah Anda menjelaskan kepada pengadilan apa yang Anda ketahui mengenai kasus ini?" Budi menelan ludah, lalu mulai berbicara. Saya sudah bekerja di perusahaan selama 7 tahun. Selama ini saya selalu berusaha menjalankan tugas saya dengan jujur. Namun, beberapa bulan lalu, saya mulai melihat ada yang tidak beres dalam laporan keuangan perusahaan. Ada transaksi dalam jumlah besar yang seharusnya tidak terjadi, tetapi tetap disetujui oleh atasan saya. Faisal menyela. "Atasan yang Anda maksud adalah Pak Suryo Raharjo?" Budi mengangguk. "Ya, awalnya saya tidak ingin mencampuri urusan ini. Tetapi, setelah audit internal dilakukan, saya mulai menyadari bahwa ada permainan kotor yang sedang terjadi." Jaksa mengernyit. "Saudara saksi, Anda mengatakan bahwa ada transaksi mencurigakan. Apakah transaksi itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa?" Budi menggeleng cepat. "Tidak, bukan Arya. Saya bisa bersumpah atas nama apapun, Pak Arya tidak tahu menahu soal transaksi itu. Semua transaksi yang mencurigakan itu dilakukan atas perintah langsung dari Pak Suryo." Ruangan kembali berbisik-bisik. Arya menatap Budi dengan mata sedikit membelalak, tak percaya bahwa akhirnya ada orang yang berani berbicara. Hakim mengetuk palu. "Harap tenang." Jaksa menekan lebih lanjut. "Saudara saksi, Anda punya bukti untuk mendukung pernyataan Anda?" Budi mengangguk, lalu mengambil sebuah flash drive dari sakunya. "Saya tahu saya bisa dalam bahaya jika mengungkap ini, tetapi saya tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi. Di dalam flash drive ini, terdapat rekaman email dan log transaksi yang menunjukkan bahwa semua perintah transaksi mencurigakan itu berasal dari komputer Pak Suryo. Saya juga memiliki rekaman percakapan antara saya dan beberapa rekan saya, di mana Pak Suryo secara tidak langsung mengakui bahwa ia menggunakan nama Pak Arya untuk menutupi jejaknya." Faisal langsung meminta bukti itu diperiksa oleh pengadilan. Jaksa tampak terkejut tetapi tidak bisa menyangkal kekuatan kesaksian tersebut. Hakim kemudian memberikan izin untuk menampilkan isi flash drive di layar. Ketika bukti mulai ditampilkan, wajah Pak Suryo semakin pucat. Beberapa email dan log transaksi memperlihatkan dengan jelas bahwa ia memang mengalihkan kesalahan kepada Arya untuk melindungi dirinya sendiri. Ruang sidang kembali gempar. Suryo yang sebelumnya berusaha bersikap tenang kini tampak gelisah. Hakim menatapnya tajam. "Saudara Suryo Raharjo, apakah Anda memiliki bantahan terhadap bukti ini?" Suryo menelan ludah, lalu tertawa kecil, seakan mencoba menutupi rasa paniknya. Ini pasti rekayasa. Tidak ada bukti bahwa saya yang menulis email-email itu." Faisal tersenyum tipis. "Kami juga sudah meminta ahli forensik digital untuk melacak alamat IP dan perangkat yang digunakan untuk mengirim email tersebut. Dan hasilnya, semua jejak digital mengarah ke komputer di ruangan kerja Anda, Pak Suryo." Suryo terdiam. Keringat mulai mengalir di dahinya. Ia melirik arah jaksa, seakan meminta bantuan, tetapi bahkan jaksa pun tidak bisa membela dirinya setelah bukti yang begitu kuat ditampilkan. Hakim mengetuk palu lagi. Dengan adanya bukti-bukti ini, pengadilan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pak Suryo Raharjo. Sementara itu, tuntutan terhadap terdakwa Arya Prasetya akan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru yang terungkap hari ini. Arya menghela napas lega. Rina menutup mulutnya, menahan tangis haru. Dito tersenyum kecil, meskipun ia mungkin belum sepenuhnya mengerti situasi ini. Faisal menepuk bahu Arya. "Kita hampir sampai, Arya. 1 langkah lagi." Arya tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap.
Terima kasih, Faisal. Terima kasih, Rina. Sementara itu, Suryo hanya bisa tertunduk. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari kejatuhannya. Sidang hari itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Setelah kesaksian Budi dan bukti-bukti baru yang dipaparkan, suasana ruang sidang semakin panas. Namun, kejutan belum berakhir. Faisal kembali berdiri, membawa setumpuk dokumen yang baru saja ia terima dari tim penyelidiknya. Yang mulia, setelah kesaksian saudara Budi dan bukti forensik digital, kami melakukan investigasi lebih lanjut. Dan ternyata, skandal ini bukan hanya melibatkan satu orang. Hakim mengangkat alis. Apa maksud Anda? Faisal menatap ke arah Pak Suryo yang sudah berkeringat dingin. Pak Suryo memang menjadi dalang utama dalam kasus ini, tetapi ia tidak bekerja sendirian. Kami menemukan bukti bahwa beberapa petinggi perusahaan, termasuk Direktur Utama, Pak Herman, serta beberapa anggota Dewan Komisaris, turut serta dalam skema korupsi ini. Seisi ruangan kembali riuh. Wartawan yang hadir segera mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Faisal. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Jaksa pun tampak terkejut. Saudara pengacara, Anda memiliki bukti atas tuduhan ini? Faisal tersenyum tipis. Tentu saja. Di dalam dokumen ini terdapat laporan transaksi yang menunjukkan bahwa dana yang dikorupsi tidak hanya mengalir ke rekening Pak Suryo, tetapi juga ke beberapa rekening lain yang terhubung dengan petinggi perusahaan. Kami juga memiliki rekaman percakapan antara Pak Suryo dan Pak Herman yang membahas cara mengalihkan kesalahan kepada klien saya, Arya Prasetya. Hakim meminta petugas untuk menampilkan rekaman itu. Dari speaker di ruangan, suara Pak Suryo terdengar jelas. Kita harus cari kambing hitam, Herman. Kalau enggak, kita semua bakal kena. Arya itu pilihan paling aman. Dia bersih, enggak pernah neko-neko. Orang-orang enggak bakal nyangka dia bisa korupsi. Kita tinggal buat dokumen-dokumen supaya dia terlihat bersalah. Suara lain terdengar membalas, suara Pak Herman. Tapi kalau dia bisa membuktikan dirinya enggak bersalah, kita gimana? Tenang saja. Kita punya koneksi. Selama semua ini berjalan sesuai rencana, dia bakal dipenjara, dan kita tetap aman. Hening. Ruangan mendadak senyap setelah rekaman itu berakhir. Pak Herman yang duduk di bangku penonton langsung berdiri. Itu rekayasa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Jaksa menghela napas panjang dan menoleh ke hakim. Yang mulia, dengan bukti baru ini, kami mengusulkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Pak Suryo, Pak Herman, dan beberapa petinggi lainnya. Hakim mengetuk palu. Usulan diterima. Dalam waktu dekat, penyelidikan resmi akan dibuka. Beberapa jam kemudian, setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, hakim akhirnya mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan semua kesaksian dan bukti, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Arya Prasetya tidak bersalah. Dengan ini, kami membebaskannya dari semua tuntutan. Arya menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Rina langsung menutup mulutnya. Tak percaya akhirnya suaminya dinyatakan tidak bersalah. Dito melompat kegirangan di tempat duduknya. Arya menghela napas panjang, lalu memandang Faisal. Terima kasih banyak. Faisal tersenyum. Aku hanya melakukan tugasku. Arya, sekarang kamu bisa pulang dan kembali ke keluargamu. Sementara itu, Pak Suryo dan Pak Herman dibawa keluar oleh polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Wajah mereka penuh kemarahan, tetapi mereka tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Hari itu, keadilan akhirnya berpihak pada yang benar. Ruang sidang masih dipenuhi ketegangan. Semua mata tertuju pada hakim yang bersiap membacakan putusan akhir. Arya duduk di kursi terdakwa dengan tangan mengepal erat di atas meja. Rina dan Dito menunggu dengan harapan di bangku penonton. Sementara Faisal berdiri tegap di sampingnya. Hakim mengetuk palu 3 kali. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang telah disampaikan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, Arya Prasetya, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Ruangan langsung bergemuruh. Rina menangis haru. Dito bersorak gembira,
dan Faisal tersenyum puas. Arya sendiri masih terdiam, seakan tak percaya bahwa akhirnya kebenaran berpihak padanya. Dengan demikian, lanjut Hakim, Tuan Arya Prasetya dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan berhak mendapatkan pemulihan nama baik. Sementara itu, berdasarkan bukti baru yang telah disajikan di persidangan, pengadilan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Suryo Raharjo, Herman Wijaya, dan beberapa petinggi perusahaan lainnya yang terlibat dalam skandal keuangan ini. Beberapa petugas keamanan segera menghampiri Suryo dan Herman, yang kini tak lagi bisa mengelak dari kenyataan. Wajah mereka memucat saat borgol dikunci di pergelangan tangan mereka. "Kalian tidak bisa melakukan ini," seru Herman dengan panik. "Kami punya koneksi. Kami bisa menyelesaikan ini." Seorang petugas hanya menatapnya datar. "Hakim sudah memutuskan, Pak. Anda bisa menyampaikan pembelaan di persidangan berikutnya." Pak Suryo, yang biasanya angkuh, kini hanya bisa tertunduk lesu. "Semuanya sudah berakhir," gumamnya lirih. Saat hakim menutup sidang, Arya masih terdiam, seakan tak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Baru setelah Faisal menepuk pundaknya, ia tersadar. "Arya, kau bebas." Kalimat itu terasa seperti beban bertonton yang lepas dari pundaknya. Air mata perlahan menggenang di matanya. Rina segera berlari ke arahnya dan memeluknya erat. "Aku tahu kau tidak bersalah. Aku selalu percaya padamu," katanya di sela isakan tangisnya. Dito ikut memeluk mereka berdua. "Papa, kita bisa pulang sekarang, kan?" Arya mengangguk sambil mengusap kepala putranya. "Ya, Nak. Papa pulang." Faisal tersenyum melihat keluarga itu kembali bersatu. "Sudah kubilang, kita hanya perlu berjuang sampai akhir. Keadilan itu ada, Arya. Kadang memang sulit didapat, tapi bukan berarti mustahil." Arya menatap Faisal dengan penuh rasa terima kasih. "Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak awal. Aku benar-benar berutang budi." Faisal menggeleng. "Tidak ada yang berutang apapun. Yang penting, kau bisa kembali ke keluargamu dan hidup dengan tenang." Arya menarik napas dalam-dalam dan menghela dengan lega. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan fitnah, akhirnya ia bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Hari itu, kebenaran menang. Malam itu, mobil yang ditumpangi Arya berhenti perlahan di depan rumahnya. Ia menatap rumah yang sudah berbulan-bulan ia tinggalkan, rumah yang dulu penuh kebahagiaan, lalu berubah menjadi tempat penuh duka setelah dirinya ditangkap. Tangannya sedikit gemetar saat hendak membuka pintu mobil. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Di dalam rumah itu, Rina dan Dito telah menunggunya. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa pulang. Saat kakinya melangkah keluar dari mobil, pintu rumah terbuka lebar. Dito berlari sekencang mungkin ke arahnya. "Papa!" Suara itu menggema di udara malam yang sunyi. Dito berlari dengan air mata mengalir di pipinya. Arya segera berjongkok, membuka tangannya lebar-lebar. Detik berikutnya, tubuh kecil itu menabrak dadanya dengan keras, memeluknya seakan tak ingin melepaskannya lagi. "Papa pulang, Papa pulang," seru Dito dengan suara bergetar. Arya mencium kepala anaknya berkali-kali, menahan air matanya sendiri. "Iya, Nak, Papa pulang. Papa janji tidak akan pergi lagi." Rina berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Wajahnya dipenuhi air mata, tetapi ada kehangatan dalam tatapannya. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, akhirnya ia bisa melihat suaminya kembali. Saat Arya berdiri, Rina langsung memeluknya erat, tanpa berkata apapun. Pelukan itu penuh dengan semua rasa sakit, rindu, dan harapan yang selama ini ia pendam. "Aku pikir aku akan kehilanganmu selamanya," bisik Rina di dada Arya. Suaranya parau karena tangis. Arya membelai rambut istrinya, menenangkan. "Aku juga takut, Rin. Tapi aku selalu percaya, selama kamu dan Dito menungguku, aku pasti bisa pulang." Rina mengeratkan pelukannya. "Kita tidak perlu takut lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sekarang." Arya menatap istrinya dalam-dalam. "Aku janji,
Tidak akan ada lagi air mata seperti ini. Aku akan melindungi kalian selamanya. Dito menarik tangan ayahnya dengan penuh semangat. Papa, ayo masuk. Aku sudah lama nunggu Papa di rumah ini. Arya tersenyum dan mengangguk. Ia menggenggam tangan Dito dan merangkul Rina erat-erat, lalu melangkah masuk ke dalam rumah yang dulu terasa begitu jauh darinya. Begitu masuk, Arya melihat ruang tamu mereka tetap sama. Foto keluarga mereka masih tergantung di dinding. Aroma masakan Rina menyambutnya dengan kehangatan yang hampir ia lupakan. Di meja makan, ada sop buntut kesukaannya, masih mengepul hangat. Rina sudah menyiapkannya dengan penuh cinta, seakan ingin mengatakan bahwa rumah ini selalu menjadi tempatnya kembali. Duduklah, sayang, kata Rina lembut. Aku tahu kamu pasti belum makan enak selama di sana. Arya duduk perlahan, masih merasa seperti mimpi. Dito langsung duduk di sebelahnya, tersenyum lebar. Papa, ayo makan. Aku juga bantu Mama masak. Loh? Arya mengusap kepala putranya dengan bangga. Wah, hebat. Nanti Papa coba, ya? Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Arya menutup matanya sejenak. Rasanya begitu familiar. Seperti rumah. Rina menatapnya dengan penuh kasih. Bagaimana? Masih seenak dulu? Arya membuka matanya dan tersenyum lebar. Ini masakan terenak yang pernah aku makan. Dito bersorak kecil. Yeay! Berarti Papa harus makan yang banyak. Arya menatap istri dan anaknya dengan penuh syukur. Setelah semua penderitaan yang mereka lalui, momen sederhana seperti ini terasa begitu berharga. Setelah makan malam, Arya berdiri di depan jendela kamar tidurnya. Ia menatap langit malam, mengingat semua cobaan yang telah ia lalui. Fitnah, penghinaan, waktu-waktu kelam di balik jeruji. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Rina masuk ke kamar dan berdiri di sampingnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Arya tersenyum kecil. Aku masih belum percaya bahwa aku benar-benar di rumah sekarang. Rina menggenggam tangannya erat. Tapi ini nyata. Kita berhasil melewati semuanya. Arya menoleh ke arah istrinya. Aku tahu, tapi aku juga sadar bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Orang-orang di luar sana mungkin masih melihatku sebagai seorang koruptor. Rina menatapnya dengan penuh keyakinan. Itu tidak penting. Yang penting, kita tahu kebenarannya. Dan kita akan bangkit lagi, bersama-sama. Arya menarik istrinya ke dalam pelukan. Terima kasih, Rina. Tanpamu, aku mungkin sudah menyerah. Rina tersenyum dalam pelukannya. Kita sudah melewati badai. Sekarang saatnya kita membangun kembali hidup kita. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan setelah sekian lama hidup dalam kekacauan. Arya tahu bahwa tantangan baru masih menantinya, tetapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kebahagiaan sederhana ini. Ia telah pulang. Dan kali ini, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggut kebahagiaannya lagi. Pagi itu, Arya duduk di teras rumahnya dengan secangkir kopi di tangan. Udara segar yang berhembus terasa begitu berbeda. Lebih bebas, lebih tenang. Tidak ada lagi tembok pengap yang mengurungnya, tidak ada lagi tatapan penuh tuduhan. Namun, kebebasan ini membawa tantangan baru. Ia tahu, kembali ke perusahaan lama bukan pilihan. Meskipun dirinya sudah dinyatakan tidak bersalah, reputasi yang tercoreng sulit diperbaiki. Nama baiknya mungkin sudah bersih di mata hukum, tetapi di dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Rina keluar dari dalam rumah, membawa sepiring roti panggang dan duduk di samping suaminya. Kamu kelihatan sedang berpikir keras, katanya sambil menyodorkan piring itu kepada Arya. Arya mengambil sepotong roti, tetapi hanya menatapnya tanpa selera. Aku hanya berpikir, apa langkah selanjutnya? Rina tersenyum lembut. Langkah selanjutnya adalah menikmati roti buatan istrimu dulu. Arya tertawa kecil, menggigit rotinya. Enak, seperti biasa. Rina menghela napas dan menatap suaminya dengan serius. Aku tahu kamu tidak mungkin diam saja.
Kamu selalu ingin melakukan sesuatu. Jadi, apa yang ada di pikiranmu? Arya meletakkan cangkir kopinya dan menatap istrinya dalam-dalam. Aku ingin memulai bisnis sendiri. Mata Rina sedikit melebar. Bisnis? Kamu yakin? Arya mengangguk. Aku sudah lama berkecimpung di dunia keuangan. Aku tahu bagaimana bisnis berjalan, dan aku punya pengalaman mengelola perusahaan. Jika aku tidak bisa bekerja di perusahaan lama, maka aku akan menciptakan peluang sendiri. Rina tersenyum bangga. Aku suka mendengarnya. Tapi bisnis apa yang ingin kamu jalankan? Arya menghela napas pelan, lalu berkata, konsultan keuangan. Aku ingin membantu bisnis kecil dan menengah mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Banyak perusahaan kecil yang bangkrut bukan karena mereka tidak punya potensi, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana mengatur keuangan mereka dengan baik. Rina mengangguk, mulai memahami ide suaminya. Itu masuk akal. Kamu punya pengalaman di bidang itu, dan kamu juga punya banyak koneksi. Tapi, kamu tahu ini tidak akan mudah, kan? Arya tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus membuktikan bahwa aku masih bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Beberapa hari kemudian, Arya mulai bergerak. Ia menghubungi beberapa mantan kolega yang masih percaya padanya, mencari informasi tentang pasar yang potensial. Ia juga mulai membaca kembali tren bisnis dan investasi terbaru, memastikan bahwa ia benar-benar siap untuk melangkah ke dunia bisnis dengan caranya sendiri. Di ruang tamu yang telah diubah menjadi kantor kecilnya, ia duduk di depan laptop, mengetik konsep bisnisnya. Rina, yang duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan kagum. Aku belum pernah melihatmu sebersemangat ini sejak lama, katanya dengan tersenyum. Arya menatapnya sambil tersenyum lebar. Aku merasa hidup kembali, Rin. Kali ini, aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk keluarga kita. Dito tiba-tiba masuk ruang tamu dengan buku gambarnya. Papa kerja apa sekarang? Tanyanya polos. Arya tertawa dan mengusap kepala putranya. Papa sedang membangun bisnis sendiri. Nak? Dito mengerutkan dahi. Bisnis? Seperti jualan? Rina tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Papa akan membantu orang-orang agar tidak kehilangan uang mereka. Dito mengangguk mengerti. Kalau begitu, aku juga mau bantu papa nanti. Arya tertawa dan menarik anaknya ke dalam pelukan. Suatu hari nanti, nak. Tapi untuk sekarang, kamu harus belajar yang rajin dulu, ya? Dito mengangguk semangat. Siap, Papa. Rina menatap Arya penuh kebanggaan. Aku percaya kamu bisa. Sayang, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Arya menggenggam tangan istrinya erat. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Dengan tekad yang membara, Arya tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Akan ada rintangan dan tantangan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyerah. Ini bukan akhir dari kisahnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah memulai bisnisnya, Arya mulai merasakan hasil kerja kerasnya. Perlahan, namanya kembali dikenal, kali ini sebagai seorang konsultan keuangan yang bisa dipercaya. Beberapa klien kecil mulai datang, dan kepercayaan dirinya pun semakin pulih. Namun, di tengah semangatnya membangun kembali hidupnya, sebuah kabar mengejutkan datang. Suatu pagi, Rina bergegas masuk ruang kerja Arya dengan wajah tegang, membawa ponselnya. Arya, kamu harus lihat ini, katanya dengan suara panik. Arya mengerutkan kening dan menerima ponsel itu. Di layar, sebuah berita tersebar luas di media sosial. Mantan manajer keuangan yang pernah tersandung kasus korupsi kini menjalankan bisnis baru. Apakah ini modus baru? Bersama berita itu, ada foto Arya dan bisnis barunya, dengan berbagai komentar negatif dari orang-orang yang masih percaya bahwa ia bersalah. Arya mengepalkan tangannya. Siapa yang menyebarkan ini? Rina menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku punya firasat buruk. Aku takut ini bukan kebetulan. Arya menghela napas dalam, mencoba menenangkan dirinya.
Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, telepon rumah berdering. Rina buru-buru mengangkatnya. Halo. Dari seberang, suara berat yang sudah lama tak mereka dengar terdengar. Suara Pak Suryo. Aku dengar kau mulai membangun hidup baru, Arya. Rina langsung memucat. Kamu, apa maumu? Pak Suryo tertawa kecil. Aku hanya ingin memastikan kau tidak lupa bahwa aku masih ada, meski dari balik jeruji. Arya yang mendengar suara itu segera merebut telepon dari tangan istrinya. Pak Suryo, berhenti menyebarkan fitnah. Kebenaran sudah terungkap, dan Anda dihukum karena kejahatan yang Anda lakukan sendiri. Pak Suryo mendengus. Kau naif sekali, Arya. Hukum? Itu hanya permainan. Aku masih punya orang-orangku di luar sana, dan aku bisa membuat hidupmu kembali hancur kapan saja. Arya mengeratkan genggamannya pada gagang telepon. Kau tak akan menang kali ini. Oh, kita lihat saja, jawab Pak Suryo dengan nada dingin sebelum menutup telepon. Arya menatap Rina, rahangnya mengeras. Dia belum selesai dengan kita. Rina mengangguk, masih terlihat tegang. Aku takut, Arya. Jika dia masih punya orang-orang di luar sana, dia bisa melakukan apa saja. Arya menghela napas panjang, mencoba menenangkan istrinya. Kali ini kita tidak akan tinggal diam. Kita sudah lebih kuat dari sebelumnya. Tak mau tinggal diam, Arya segera menghubungi Faisal, pengacaranya. Faisal, kau lihat berita yang tersebar? Aku sudah lihat, jawab Faisal di ujung telepon. Dan aku juga sudah mulai menyelidikinya. Berita itu pertama kali diunggah oleh akun anonim. Tapi aku mencurigai seseorang dari dalam perusahaan lamamu. Maksudmu, masih ada orang-orang Pak Suryo di sana? Tanya Arya. Kemungkinan besar. Aku akan cari tahu lebih dalam, tapi yang jelas, kita harus segera bertindak sebelum nama baikmu tercoreng lagi. Arya mengangguk mantap. Aku akan mencari tahu juga. Jika Pak Suryo masih punya orang di luar, kita harus menemukan mereka sebelum mereka berbuat lebih jauh. Sore harinya, saat Rina sedang berbelanja di pasar dekat rumah, seorang pria tak dikenal mendekatinya. Bu Rina. Rina menoleh dan merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Iya, ada apa? Pria itu tersenyum dingin. Suami Anda sebaiknya tidak terlalu banyak bergerak. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan diam. Rina menegang. Apa maksud Anda? Pak Suryo masih punya pengaruh, Bu. Kalau kalian terus mengusik, bisa saja sesuatu terjadi. Kecelakaan, misalnya. Wajah Rina langsung memucat. Kalian mengancam kami. Pria itu hanya tersenyum sinis sebelum berbalik pergi. Begitu sampai di rumah, Rina langsung menceritakan kejadian itu pada Arya. Arya mengepalkan tangannya. Mereka mulai menggunakan cara kotor lagi. Faisal yang datang beberapa saat kemudian ikut mendengarkan cerita Rina. Ini serius, Arya. Mereka tidak hanya menyebarkan fitnah, tapi juga mengancammu secara langsung. Kita harus mengambil langkah hukum sebelum terlambat. Arya mengangguk. Kita harus mengumpulkan bukti. Jika ada orang-orang Pak Suryo yang masih bebas, kita harus menyeret mereka ke hukum. Faisal tersenyum tipis. Aku sudah menyiapkan tim untuk menyelidiki ini. Kita akan buktikan bahwa Pak Suryo tidak bisa menyentuhmu lagi, bahkan dari dalam penjara. Arya menggenggam tangan Rina. Aku janji, kita tidak akan kalah. Rina tersenyum kecil meski masih cemas. Aku percaya padamu. Arya menatap ke depan dengan tekad membara. Kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupnya lagi. Malam itu, di sebuah ruang pertemuan kecil, Faisal menatap Arya dengan ekspresi serius. Di hadapan mereka, beberapa dokumen berisi bukti penting telah terkumpul di meja. Aku punya kabar baik dan buruk, kata Faisal akhirnya. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. Apa dulu yang buruk? Faisal menarik napas dalam. Orang-orang Pak Suryo masih beroperasi. Mereka tidak hanya menyebarkan fitnah, tapi juga mencoba menyogok beberapa pihak agar kasusnya tidak diungkit lagi.
Rina yang duduk di sebelah Arya langsung menggenggam tangan suaminya. Ini gila. Mereka benar-benar tidak mau menyerah. Faisal mengangguk. Itu artinya mereka masih merasa punya peluang untuk menang. Tapi disinilah kabar baiknya. Kita punya cukup bukti untuk menyeret mereka ke ranah hukum lagi. Pak Suryo mungkin dipenjara, tapi jaringannya akan segera runtuh. Arya menghela napas, merasa sedikit lega. Jadi langkah selanjutnya? Faisal tersenyum tipis. Kita serahkan semua ini ke pihak berwajib dan biarkan hukum berbicara. Beberapa minggu kemudian, polisi akhirnya bergerak. Beberapa orang kepercayaan Pak Suryo yang masih beroperasi di luar ditangkap atas tuduhan penggelapan dan percobaan pemerasan. Berita ini menyebar luas, dan kali ini, bukan Arya yang menjadi bahan gosip, melainkan Pak Suryo dan para kroninya. Di depan televisi, Arya, Rina, dan Dito duduk bersama menyaksikan laporan berita. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bukti bahwa mantan Direktur Keuangan, Suryo Wijaya, masih mengendalikan aktivitas ilegal dari dalam penjara. Pihak kepolisian telah menangkap beberapa tersangka yang terlibat. Arya menghela napas panjang, merasa beban berat yang selama ini menghimpitnya akhirnya mulai terangkat. Dito yang duduk di tengah tiba-tiba berkata, "Jadi sekarang papa benar-benar bebas, ya?" Arya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Iya, nak, papa bebas. Dan yang lebih penting, kita bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu lagi." Rina menatap suaminya dengan penuh haru. "Akhirnya semuanya berakhir. Arya, aku bangga padamu." Arya menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tidak akan bisa melewati ini tanpa kamu dan Dito. Kalian adalah alasan aku tetap bertahan." Beberapa bulan kemudian, bisnis Arya berkembang pesat. Dengan nama baiknya yang sepenuhnya pulih, semakin banyak orang yang percaya padanya. Ia bahkan mendapat tawaran dari beberapa perusahaan besar untuk menjadi konsultan mereka. Namun, kali ini, Arya tidak lagi tergoda oleh jabatan atau kekuasaan. Ia memilih untuk tetap membangun bisnisnya dengan cara yang jujur dan penuh integritas. Suatu sore, di kantornya yang sederhana tapi nyaman, Arya duduk di balik meja sambil menandatangani beberapa dokumen. Rina datang membawa 2 cangkir teh. "Jadi, sudah yakin dengan keputusanmu?" tanyanya sambil meletakkan secangkir teh di meja suaminya. Arya tersenyum. "Yakin. Aku tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Aku tidak akan membiarkan kekuasaan membutakan aku lagi." Rina mengangguk penuh kebanggaan. "Aku tahu kamu akan memilih jalan yang benar." Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dan Dito masuk dengan penuh semangat. "Papa, aku dapat nilai terbaik di sekolah hari ini." Arya tertawa dan merentangkan tangannya. "Sini, nak." Dito berlari dan memeluk ayahnya erat. "Aku ingin seperti papa saat besar nanti. Kuat dan tidak menyerah." Arya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Dan papa ingin kamu tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik dari papa, nak." Rina tersenyum melihat suaminya dan anaknya. "Aku rasa ini yang benar-benar penting dalam hidup." Arya mengangguk. "Bukan jabatan, bukan harta, tapi keluarga dan kejujuran. Itu yang membuat kita benar-benar menang." Kisah Arya mengajarkan bahwa ketidakadilan bisa datang kapan saja, bahkan kepada orang yang tidak bersalah. Namun, dengan keteguhan hati, dukungan keluarga, dan keberanian untuk melawan, keadilan bisa ditegakkan. Tidak semua pertarungan dimenangkan dengan kekuatan. Kadang, ketekunan dan kejujuranlah yang menjadi senjata paling ampuh. Dan yang paling penting, dalam hidup, nama baik bukan hanya soal bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri.